بسم الله الرحمن الرحيم. على رسول الله وعلى alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih membahas berkaitan dengan masalah nusyrah. Kita nusyrah itu adalah mengobati orang yang kena sihir, ya. Nusyrah itu adalah mengobati orang yang kena sihir. Istilahnya adalah nusyrah. Kalau dia mengobatinya dengan perkara-perkara yang haram seperti kesyirikan misalkan, yaitu sihir dengan sihir, maka ini haram, ya, syirik. Tapi kalau dengan cara-cara yang disyariatkan seperti ruqyah dan seterusnya, ini juga disebut nusyrah, tapi ini boleh disyariatkan. Wa fil Bukhari an Qatadah, kita masuk pada riwayat selanjutnya di dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, qultu li Ibnu Musayyib, aku mengatakan kepada Ibnu Musayyib, seorang tabi'in, ya, yang kibaru tabi'in, yang mana Al-Imam Syafi'i mengatakan adapun mursalnya Ibnu Musayyib maka diterima, ya. Hadis mursal itu hadis yang seorang tabi'in menyandarkan kepada Nabi secara langsung, ya, dengan menghilangkan sahabat. Rajulun bihi tibbun. Rajulun bihi tibbun, ada seorang lelaki padanya ada tib. Ya. Tib itu yang dimaksud adalah sihir, ya. Kena sihir maksudnya. Ada orang kena sihir. Apa bentuk kena sihirnya? Au yu'akhad an imraatihi, atau dia tidak bisa menjamak istrinya, ya. Tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Nah, ini bentuk sihirnya. Ayuhallu anhu au yunasyaru, apakah boleh untuk dilepas sihir tadi atau diobati? Maka kata Ibnu Musayyib, la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islah. Tidak mengapa melakukan nusyrah kalau memang yang diinginkan adalah dalam rangka mengobati. Nah, ini pendapat pertama, ya. Ibnu Musayyib mengatakan bolehnya melakukan nusyrah. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun sesuatu yang bermanfaat maka itu tidak dilarang. Ini menunjukkan nusyrah di sini adalah menggunakan perkara-perkara yang halal atau yang mubah, obat-obatan yang halal atau yang mubah, seperti meruqyah dengan Al-Quran, dengan doa-doa, dengan zikir-zikir dan seterusnya. Taib. Waruya anil Hasan, sedangkan diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri, annahu qala yahullu as-sihra illa sahirun. Kata beliau, tidak ada yang bisa melepas sihir kecuali penyihir. Ya. Nampaknya Al Hasan Al Basri ini berpendapat nggak boleh, karena yang mengobati sihir pasti ya tukang sihir. Artinya apa? Pasti diobati dengan sihir juga. Ya. Nampaknya beliau tidak membolehkan melakukan an-nusyrah. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, beliau menjadi perantara, ya, antara dua pendapat ini. Hallus sihri anil mashuri wa hiya nau'an. Nah, kata beliau, ya, mengobati sihir dari orang yang kena sihir itu ada dua jenis, ya. Beliau menjadi penengah untuk apa? Untuk menjama antara dua pendapat ini, antara Al Hasan Basri dan Ibnu Musayyib. Halun bisihrin misli wa huwa alladhi min amali syaitan. Kata beliau, yang pertama, mengobati sihir dengan sihir yang semisal itu adalah termasuk dari amalan syaitan. Nah, ini yang enggak boleh, karena berarti melakukan sihir juga. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan. Nah, jadi ucapan dan pendapatnya Al Hasan yang mengatakan gak boleh melakukan nusyrah ini, barangkali yang dimaksud nusyrah ini dibawa kepada nusyrah
yang merupakan pengobatan sihir dengan sihir. Fa yataqarrabun nashiru wal muntashiru ila syaitan, sehingga orang yang menyihir, mengobati sihir, dan orang yang sedang diobati akan mendekatkan diri kepada syaitan, karena itu syaratnya. Bima yuhibbu, dengan sesuatu yang dicintai syaitan. Fayabtulu amaluhu anil mashuri, sehingga batallah amalan dia anil mashur. Fayabtulu amaluhu anil mashur, sehingga batallah amalan apa? Amalannya dari orang yang disihir. Paham di sini? Ini yang pertama. Jadi nusyro itu terbagi dua ya. Ini yang pertama yang dilarang. Watsani yang kedua, an-nusyratu birruqyati wa ta'awudzati wal adawiyati wa da'awati al-mubahati fa hadza jaiz. Nusyrah dengan ruqyah, ya, ruqyah syar'iyyah, atau dengan ta'awudzat, ya, perlindungan-perlindungan, zikir-zikir, doa-doa perlindungan kepada dengan Allah taala, atau adawiyah, obat-obatan misalkan, ya, wa da'awat, doa-doa mubah yang mubah, fa hadza jaiz. Nah, kayak ini enggak ada masalah. Paham di sini ya? Jadi ada dua ya, untuk mengobati orang yang kena sihir, dan disebut pengobatan itu nusyrah. Tarjamatu Qatadah, biografi atau tarjamahnya Qatadah adalah huwa ibnu Di'amah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri, thiqah terpercaya, min ahfadi at-tabi'in, termasuk orang yang paling banyak hafalannya dari kalangan tabi'in. Itu bisa bayangkannya, Qatadah bertanya kepada Ibnul Musayyib, yang mana ya, Qatadah itu adalah orang yang paling banyak hafalannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya, namanya ilmu itu satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Mata sanata bid'a asyrata wa mi'atin, wafat tahun 100 belasan, ya, sekian belas tahun, ya, sekian belas hijriyah. Wafat 100 sekian belas hijriyah. Bid'ah itu hitungan 3, kalau salah 3 sampai 10 ya, itu bid'ah. 3 sampai 10. Ya. Taib bihi tibbun bi kasri ta ay sihrun. Dengan mengkasrat ta yaitu sihrun. Jadi tib yang dimaksud adalah sihir. Kannu anhu bi tibbi tafaulan. Mereka kannu ini, karena ya kunnu ini bisa maknanya menyembunyikan ya. Dan diinginkan kannu ini. Iya, menyembunyikan maknanya. Jadi mereka menyembunyikan darinya dengan tib, dengan sihir, tafaulan, mengharapkan sesuatu yang baik. Kalau tafaul ini maknanya, intinya tib di sini adalah sihir. Jadi orang laki-laki ini kena sihir. Yu'akhadhu bi fatil wawi mahmuzatin wa tasydidil kha'i, dengan menfathah waw mahmuzah yang ada hamzahnya dan tasydid kha, ay yuhbasu an imraatihi, artinya apa? Dia ditahan dari istrinya, wala yasilu ila jima'iha, dan tidak bisa menjimaknya. Nah, ini bentuk-bentuk sihir ya.
Ada yang bentuknya adalah nggak bisa kerja, ya. Ada yang bentuknya macam-macam. Kalau yang nggak bisa kerja ini, anak pernah ngalami ya 2 kali ngeruqyah orang yang nggak bisa kerja dia memang. Kalau mau kerja pasti sakit. Ya barangkali Allah alam mungkin teman kantornya yang nyihir, ya, yang main dukun kan, barangkali karena mungkin dia mau naik jabatan kan gitu kan, supaya gimana caranya supaya orang ini dipecat kan, otomatis kalau nggak kerja kan dipecat. Ada ya, sampai diruqyah, yang satu laki yang satu perempuan. Taib. Nah sama yang seperti ini, jadi nggak bisa dia menyentuh istrinya. La ba'sa bihi, tidak mengapa, ai bi mu'alajatihi bi umurin mubahatin, yaitu mengobatinya dengan perkara-perkara yang dibolehkan. Lam yurid biha, yang tidak ia inginkan dengan pengobatan tersebut illal maslahata, kecuali kemaslahatan, wa daf'al madarrati, dan juga menolak mudarat. La yahullu sihra illa sahirun, ay la yaqdiru ala hallihi illa man ya'rif as-sihra. Artinya apa? Tidak ada yang mampu untuk membuka sihir kecuali orang yang ngerti sihir. Ya, orang yang ngerti sihir. Dukun versus dukun kayak gitu kan. Tukang sihir versus tukang sihir. Al-ma'na lijmalil atharain, mana secara global untuk 2 athar ini adalah anna ibnul Musayyib, bahwasanya Ibnu Musayyib su'ila an hukmin nusyrati, pernah ditanya tentang hukum nusyrah. Fa'afta bijawaziha, maka beliau berfatwa bolehnya nusyrah. Nadharan li anna al-maqsuda minha naf'u wa zawalud darar, karena beliau memandang yang dimaksud dari melakukan nusyrah itu adalah manfaat dan hilangnya mudarat. Tapi perlu diketahui ya, kata Ibnu Qayyim, yang diinginkan nusyrah oleh Ibnu Musayyib adalah nusyrah yang dibolehkan seperti ruqyah dan seterusnya, bukan nusyrah yang jenisnya sihir. Walam yunha amma kana kadzalik, dan tidak dilarang dari apa yang demikian tujuannya. Wa maqsuduhu naw'un minan nusyrah la mahdhura fihna, yang dimaksud ya nusyrah di sini adalah jenis nusyrah yang tidak ada keharaman di dalamnya. Karruqa, seperti ruqyah bi asma'illahi wa kalami, dengan nama-nama Allah dan kalamnya. Taib. Wa amal Hasan, adapun hal Hasan Al-Basri, fa muqtada kalamihi man'un nusyrah. Maka kalau kita perhatikan ya, dari kalamnya beliau itu maksudnya adalah larangan nusyrah, haramnya nusyrah. Tapi kita juga butuh mentafsil. Kenapa alasannya? Karena kata Al-Hasan Al-Basri, li annahu la yaqdiru ala halli sihri illa man lahu ma'rifatun bis-sihri. Illa man lahu ma'rifatun bis-sihri. Karena tidak ada yang mampu untuk mengobati sihir kecuali orang yang mengerti sihir. Nah, ini sisi apa? Beliau melarang. Otomatis kalau orang mau diobati sihirnya, berarti harus menggunakan sihir juga. Berarti lakukan kesyirikan kalau begitu. Wa hadza mahmulun ala halli sihri bi sihrin mithlih. Nah, adapun ucapannya Hasan Al-Basri ini, beliau melarang ini dibawa kepada mengobati sihir dengan sihir lagi, ya. Wa huwa min amali syaitan, dan jenis ini termasuk dari perbuatan syaitan. Wa fi tafsil alladzi dzakarahu Ibnu Qayyim jam'an bainal qaulain, dan di dalam rinciannya yang telah disebutkan Ibnu Qayyim dalam rangka menjamak 2 ucapan ini, hasilnya adalah anna ilajal mashhuri bi adawiyatin mubahatin wa qiraati Qur'anin amrun jaizun, bahwasanya mengobati orang yang kena sihir dengan obat-obatan yang boleh, mubah, atau dengan bacaan Al-Quran perkara yang boleh. Wa ilajuhu bisihrin mithlihi muharramun, sedangkan mengobati orang yang kena sihir dengan sihir yang semisal itu hukumnya haram. Wallahu a'lam. Enggak ngaji anak tahfidz ini, Pak. Ngaji.
Suara lain. Taib kayak orang lari-lari. Taib, paham nusyrah ya? Nah itu istilahnya nusyrah. Ya. Jadi kalau antum ada dukun, misalkan ya, misalkan si Ahmad misalkan antum pusing misalkan, kata dukun, nah, antum kena sihir. Sini anak lakukan nusyrah. Nah, nusyrah bagus bahasa Arab ini. Enggak. Takutnya nusyrah yang sihir tadi ya. Jadi jadi kalau antum sudah tahu istilahnya ya sudah. Nah, nusyrah ada 2. Kalau antum suruh bawa ayam jantan, misalkan suruh bawa penyembelih ayam kampung, nah sudah berarti aneh-aneh. Babu ma jaa fi tatayyur. Bab apa yang datang tentang masalah tatayyur. Kita bahas berkaitan masalah tatayyur ya. Tatayyur itu sebetulnya begini ya. Simpelnya tatayyur itu atau tiara, dia meramal nasib dengan sesuatu yang mungkin terlihat atau sesuatu yang terdengar seperti suara-suara ya. Itu namanya tatayyur. Ya. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwasanya ta'iruhum, nah ta'ir di sini yang dimaksud adalah kesialan mereka ya. Kesialan mereka itu ada di sisi Allah. Maksudnya apa? Itu takdir dari Allah ya. Tidak bisa diwasahakan oleh makhluk dan tidak bisa diketahui oleh makhluk. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Karena ya kebanyakan orang itu gini. Tatkala kena sial itu dia ngomong begini. Oh gara-gara bunyinya begini. Oh gara-gara ada kupu-kupu. Oh gara-gara ada. Nah itu kebanyakan orang gitu. Apa contohnya misalkan? Makanya Allah bantah innama ta'iruhum indallah. Jadi apa yang menimpa mereka berupa kesialan itu di sisi Allah, sudah takdir Allah. Apa contohnya misalkan? Oh misalkan sering sakit karena namanya harus diganti. Nah ini tatayyur sama. Apalagi contohnya misal? Apalagi contohnya? Mancing. Gimana mancing? Kodok besar? Berarti banyak ikan. Oh gitu. Oh. Ya, bisa juga itu, ya. Bisa seperti itu ya. Ya, contoh misalkan. Ya. Naik motor, ada kucing lewat. Mau kecelakaan ini. Balik lagi akhirnya enggak jadi kerja. Nah, contohnya ya. Atau contoh lain misalkan ada orang kecelakaan. Oh, ternyata semalam karena dia naruh baju di atas motor. Itu ada itu di daerah itu. Makanya enggak boleh katanya naruh baju, naruh ini anduk di atas motor tuh. Nanti kecelakaan katanya. Nah, ini namanya tatayyur. Itu namanya tatayyur. Jadi dia meramal ya dengan sesuatu yang terlihat atau yang terdengar. Nah, itu sering terjadi. Itu namanya tatayyur. Makanya kata Allah, itu apa yang menimpa mereka berupa sesuatu yang menyakitkan ya atau kedukaan itu di sisi Allah. Nah, itu maksudnya ayat ini ya. Wa qauli qalu ta'irukum ma'akum. Mereka mengatakan ya ta'irukum ma'akum. Jadi nasib kalian bersama kalian. Nasib kalian bersama kalian. Ya. Dia mengatakan tatkala dia kaya ini karena memang jerih payahku. Seperti itu. Nah, tatkala dia misalkan barakallahu fikum terkena musibah, dia mengatakan oh gara-gara ini aku begini misalkan, gara-gara si fulan begini misalkan. Ya gara-gara kamu begini seperti dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, tamamul ayat tsaniyah, kesempurnaan ayat yang kedua ini aina dzukirtum, ain dzukirtum, ya. Jadi bukankah kalian sudah diingatkan? Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang musrif ya, melampaui atau musrif ya, yang berlebihan.
Taib munasabatul bab li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid adalah lamma kanat tiyaratu nau'an minasyirki. Tatkala tatayyur, tiara, ini salah satu jenis dari kesyirikan. Ya. Alladzi yatanafa ma'at tauhid, yang bisa melenyapkan tauhid, au yanqusu kamalah, atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Aqadal musannifu laha hadzal bab, maka beliau pun membuat bab ini fi kitab tauhid, di dalam kitab tauhid ini, tahdhiran minha, dalam rangka memperingati manusia darinya. Taib. Maja fi tatayyur, apa yang datang pada tatayyur, ay minal wa'id, berupa ancaman, wa tatayyur masdaru tatayyara, masdarnya tatayyara, ini fiilnya tatayyara ya tatayyaru tatayyurun. Wa huwa tasya'umu bisyai al-mar'i al-awil masmu'i, yaitu dia meramal sesuatu dengan perkara yang terlihat atau yang terdengar, ya. Kalau burung hantu bunyinya begini, oh berarti bakal ada yang misalkan sakit, nah, bakal ada yang meninggal. Ala adatu tanbihin, ala ini adatu tanbih. Ya, sudah kita bahas ya. Innama adatu hasrin, innama itu adat hasr, makanya maknanya hanyalah gitu kan. Ta'iruhum ma qudiya alaihim wa quddira lahum, ta'iruhum maksudnya adalah sesuatu yang diputuskan atas mereka, ditakdirkan menimpa mereka. Indallah ay innama ja'ahum asy-sya'mu min qablihi min qibalihi wa bihukm hikamihi al-kauni al-qadari bisababi kufrihim wa takdzibihim bi ayatihi wa rusulihi. Artinya apa? Hanyalah datang kepada mereka asyu'mu, ya, sesuatu takdir yang menyakitkan, itu dari Allah Ta'ala dengan hikmah Allah yang kauni, ya, yang kauni, yang terjadi, al-qadari, yang sudah ditakdirkan, ya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kekufuran mereka, dan juga mereka mendustakan ayat-ayat Allah juga Rasulnya. La ya'lamun wasfun lahum bil jahalati, ini sifat untuk mereka, bahwasanya mereka adalah orang jahil, orang-orang yang enggak mengerti. Wa adamil ilmi, orang enggak punya ilmu. Wa annahum la yadrun, orang yang tidak tahu apa-apa. Ya. Ta'irukum ay haddukum wa ma nabakum minasyarr, yaitu bagian kalian apa yang apa menjadi wakil kalian berupa kejelekan. Jadi apa yang menimpa kalian berupa kejelekan, ya. Ma'akum ay bisababi af'alikum. Nah, ini ma'akum ini maksudnya, ya. Jadi barakallahu fikum, maksudnya adalah disebabkan perbuatan-perbuatan kalian. Wa kufrikum, disebabkan kekufuran kalian. Wa mukhalafatikum an-nasihin, ya, disebabkan kalian menyelisih orang-orang yang menasihati, ya. Itu maksudnya, ya. A'in dzukirtum ay min ajli anna dzakarnakum qabaltumuna biqaulikum, yaitu karena kami, ya, telah mengingatkan kalian, kemudian kalian membandingkan kami dengan ucapan kalian, ya, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kita melakukan tatayyur bersama atau dengan sebab kalian, ya, dengan sebab kalian. Taib barakallahu fikum. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian, ya, adatukum al-israf fil isyan, kebiasaan kalian adalah berlebihan dalam bermaksiat, melampaui batas. Kalau orang bermaksiat itu pasti karena memang sudah sifatnya apa? Salah gitu kan. Kecuali apa? Mereka-mereka dari kalangan para rasul yang maksum. Tapi kalau yang sifatnya adalah berlebihan, melampaui batas,
tidak bertaubat, nah ini sifatnya orang kafir. Famin thamma ja'akum syu'muna, maka dari itulah datang kepada kalian penyesalan. Was-sarafu al-fasadu, saraf yang dimaksud al-fasad, kerusakan. Wa huwa mujawazatul haddi fi mukhalafatil haqqi, yaitu berlebihan dalam menyelisih kebenaran. Al-ma'na al-ijmali ayat ini, makna secara global untuk dua ayat ini, al-ayah al-ula, ayat yang pertama adalah lamma kana qaumu fir'auna. Jadi ayat ini menceritakan tentang Fir'aun. Dahulu ya kaumnya Fir'aun, idza asabahum gula, ya. Gila. Bacanya gila. Bacanya gola ya, gola. Maksudnya goli itu mahal tuh ya, mahal gola. Taib. Jadi sifatnya mereka lamma kana qaumu fir'auna. Jadi tatkala kaum Firaun idza asabahum ghala'un wa qahtun. Kalau misalkan mereka tertimpa kemahalan, jadi barang-barang mahal, apa-apa mahal, wa qahtun, dan kekeringan, qalu, mereka mengatakan apa? Hadza asabana bisababi Musa. Nah, ini menimpa kita di gara-gara Musa. Gara-gara Musa tidak mau beriman kepada sesembahan kita, yang mencela sesembahan kita, kayak gitulah. Ya. Wa ashabi, dan para pengikutnya, wa bisyu'umihim bikufrihim. Wa bisyu'umihim raddallahu ta'ala alaihim bi anna ma asabahum min dzalik innama huwa biqada'i wa qadarihi alaihim bikufrihim. Dan dikarenakan syu'umnya mereka, tatayurnya mereka menyangka gara-gara ini, kata Allah apa? Allah membantah mereka bahwasanya apa yang menimpa mereka yang dari demikian itu hanyalah sesuai dengan ketentuan Allah dan takdir Allah atas mereka karena kekufuran mereka. Jadi bukan karena Musa. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Kadangkala seorang mendapatkan musibah itu karena tangannya sendiri, karena usahanya sendiri, karena kemaksiatannya. Summa wasafa aktsaruhum bil jahalati wa adamil ilmi. Kemudian Allah sifati kebanyakan mereka dengan bodoh, tidak punya ilmu. Walau fahimu wa aqilu. Seandainya mereka paham dan berakal, la'alimu anna Musa ma ja'a illa bil khair. Maka niscaya mereka akan benar-benar tahu bahwasanya Musa tidaklah datang kecuali membawa kebaikan, wal barakah, keberkahan, wal falahi, kemenangan, liman amana bihi, bagi orang yang beriman kepadanya, wattaba'ah, dan juga mengikutinya. Atsaniyah yang kedua, al-ayat tsaniyah, ayat kedua, anna Allah Subhanahu radda ala man kadzdzaba rusul. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membantah orang yang mendustakan para rasul, fa usiba bil bala, maka tertimpalah dia dengan bala musibah. Summa da'a anna sababahu ja'a min qibali rusuli wa bisababihim. Nah, kemudian mereka menerka-nerka bahwasanya sebab datangnya musibah tadi itu dari Rasul, disebabkan Rasul, para Rasul tersebut. Fabayyana Allah Subhanahu anna sabab hadzal bala min qibali anfusihim. Maka Allah jelaskan bahwasanya sebab musibah ini terjadi adalah dikarenakan atau dari diri mereka sendiri. Ya. Wa bisababi af'alihim wa kufrihim, dan disebabkan perbuatan dan kekufuran mereka. La min qibali rusuli kama da'au, bukan karena atau bukan dari para rasulnya sebagaimana yang mereka nerka-nerka, mereka sangka, ya. Wa kana laiku bihim ay yaqbalu qaulan nasihin, maka yang layak bagi mereka adalah menerima ucapan orang yang menasihati, ya. Liyaslamu min hadzal bala, agar selamat dari ujian ini. Lakinnahum qaumun mutamadduna fil ma'asi, cuman mereka adalah kaum yang biasa bermaksiat. Faman samma ja'ahum asy-syu'm famin thamma ja'ahum asy-syu'mu wal bala'u, maka dari situlah datang kepada mereka penyesalan dan juga musibah. Nah,
Nah, ini namanya tatayur ya, jelas ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang batilnya tatayur. Dan tatayur itu adalah perbuatannya orang-orang Yahudi yang mereka tatkala tertimpa musibah selalu menisbatkan sebabnya kepada Musa dan juga para pengikutnya. Baik. Ma yustafadu minal ayatain, munasabatul ayataini lil bab. Kecocokan dua ayat ini untuk bab adalah anna Allah dzakara anna tatayyura min amalil jahiliyah wal musyrikin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tatayyur itu termasuk perbuatan orang jahiliyah ya, dan orang-orang musyrikin. Wa qad dhammahumullahu taala wa maktahum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala zammahumullah ta'ala, dan Allah ta'ala telah mencela mereka. Wa makatahum, makata ya, makota bacanya makotahum, dan telah membenci mereka. Ma yustafadu minal ayatain, yang bisa diambil faidah dari dua ayat ini adalah al-ula anna tatayyura min amalil jahiliyah wal musyrikin, bahwasanya tatayyur ini termasuk dari perbuatan orang-orang jahiliyah dan kaum musyrikin. Coba contohkan, Mam, tatayyur, Mam, contohnya. Supaya jelas antum. Ya. Tatayyur itu meramal, intinya meramal ya tatayyur dengan suatu perkara. Antum main apa itu? Pasang ini apa dulu? Itu tentu masang apa dulu? Oh iya ya, kalau dulu kan ada, anak alhamdulillah nggak pernah masang dari kecil, dari SD itu sudah ada itu. Apa namanya itu? Bukan, yang kalau masangnya sore nih nanti ketemunya keluarnya pagi, apa namanya? Togel itu, alhamdulillah nggak pernah masang itu. Dulu kan ya 1000 kan, masang satu nomor itu. Nah biasanya itu apa? Pakai mimpi dia itu. Nah kalau malam ini mimpinya apa nih? Nah bakal berarti sekarang harus masang nih, karena bakal menang. Itu judi itu. Dimainin sama orang ini ya, apa namanya, pusatnya. Mana ada pakai mimpi-mimpi ya? Itu sama itu. Tatayyur juga itu. Kalau mimpinya begini ya, nanti menang. Jangan sampai juga antum istikharah mau masang itu. Istikharah itu buat perkara-perkara yang mubah atau yang disyariatkan. Bukan perkara yang haram antum istikharah baru dapat mimpi berarti bakal menang. Enggak. Ya, contohnya itu ya. Dan masih banyak contoh yang lain. Atsaniyah isbatul qada'i wal qadari wal imani bihima. Jadi menetapkan adanya qada, ya ketentuan dari Allah, takdir, dan juga harus kita beriman kepada keduanya. Karena kalau kita mengatakan gara-gara ini, karena begini dan seterusnya, sesuatu yang bukan merupakan sebabnya ya, dan tidak ada manfaatnya juga. Nah ini sama saja seperti apa? Mengingkari takdir. Tapi kalau dia bilang mungkin saya banyak dosa gitu kan, ada manfaatnya untuk apa? Kembali kepada Allah, kan beda. Taib. Asalisa annal masaiba bisababil ma'asi wa sayyiati. Bahwa musibah itu penyebabnya adalah maksiat dan juga keburukan itu musibah. Ya. Banyak musibah itu disebabkan adalah maksiat. Walaupun di sana ada musibah-musibah yang memang murni Allah ingin mengangkat derajat kita, menguji kita. Ar-rabi'ah fil ayatil ula, pada ayat yang pertama damul jahli. Nah, dicela kebodohan itu ya. Enggak usah kita bahas juga, orang mencela kebodohan itu. Beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya. Dan kita kalau ingin dihargai dengan orang lain, oleh orang lain, ya maka apa? Hilangkan kebodohan dengan cara belajar.
tercela kebodohan itu, dan kebodohan itu adalah kunci segala keburukan. Ya. Baik keburukan dalam masalah agama atau keburukan dalam masalah dunia. Ya. Itu sisi kebodohan. Li'annahu yuaddi ila adami ma'rifati syirki wa wasailihi. Karena dia mengantarkan kepada tidak mengetahui kesyirikan, akhirnya dia melakukan, dan juga perantara yang bisa mengantarkan kesyirikan, akhirnya dia bermudah-mudahan melakukannya. Wa min tsammal wuqu'u fihi, maka dari situlah dia terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian al-khamisah fil ayati tsaniyah, pada ayat kedua, wujubu qabulin nasihah, wajib menerima nasihat. Lianna adama qabuliha min sifatil kuffar, karena tidak menerima nasihat termasuk sifatnya orang kafir. Dan sebaliknya, kalau ada orang minta nasihat harus kita nasihati. Dan nasihat itu tidak mesti perkara dunia, tidak mesti perkara agama, perkara dunia juga ya perlu kita nasihati. Si imam misalkan, ya, jual apa? Jual misalkan jual sabun. Nah, sabun belum dibuka, yang beli si Ahmad. Nah, kata si Ahmad ke si Muhammad kan, ini bagus nggak nih kalau buat wajah, sabun muka misalkan. Nah, antum tahu Mat, ini kayaknya kurang bagus sabunnya. Antum nasihati, jangan Mat, ini kurang bagus. Nah, seperti itu namanya nasihat. Ya, jangan malah sebaliknya, oh ya Mat, bagus Mat, ya bagus. Sudah dibeli, nah wajahnya apa? Pada merah-merah. Ya. Thaib. As-sadisah, yang keenam, anna ma ja'at bihi rusulu fa huwal khairu wal barakatu liman ittaba'ah. Bahwa apa yang dibawa para rasul, maka itu adalah kebaikan dan keberkahan bagi orang yang mengikutinya. Jadi enggak usah ragu ya. Enggak usah kita datang hadis Rasul langsung bilang ada enggak dalam Al-Qur'an. Nah, ini sifatnya orang-orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifatnya orang yang barakallahu fikum tidak mengerti. Tayyib naktabi harga subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.